Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? eh saya pakai baju nih. Coba kita perlihatkan sebentar. Nah, judulnya Energy Flows Where Attention Goes. Ini salah satu presuposisi NLP, tapi tidak semua perguruan mengadopsinya ya. Jadi kalau nggak salah ini saya dapatkan dari perguruannya Ted James, kalau nggak salah ya. Jadi memang presuposisi NLP itu tidak berstandar. Nanti kita akan ya bahas sebabnya ya, karena memang komunitas NLP kemudian pecah. Tidak semua sepakat dengan apa yang harusnya ada di dalam NLP dan apa yang harusnya tidak di dalam NLP. Sebagian orang kemudian mengembangkan banyak hal, memasukkan banyak hal, sebagian lain memasukkan hal berbeda lagi sehingga tidak pernah ada standar. Maka kalau ditanya belajar NLP itu yang resmi di mana, nggak ada. Jadi ini sudah jadi public domain, sesuatu yang memang sudah open gitu ya, yang memang belum terlembagakan ya. Someday mungkin bisa jadi kalau ada yang mau lembagakan, tapi seperti halnya kita dulu, misalnya kita lihat sebuah ilmu seperti ilmu psikologi lah ya, jauh sebelum ada fakultas khusus namanya psikologi ya, ilmu itu sudah mulai dirintis, sudah ada, tapi orang nanya belajarnya di mana ya nggak ada yang fix gitu. Nah, tapi ketika sudah terlembagakan baru kemudian kita bisa mengatakan. Tapi apakah hanya lewat lembaga itu saja? Kalau secara keilmuan tidak ada batasan sebenarnya. Nanti kalau bicara soal batasan profesi, nah baru ada batasannya sesuai dengan peraturan. Nah, kita akan masuk ke dalam, setelah sebelumnya kita bahas dasar filosofis dari lahirnya NLP. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang ketujuh, judulnya The Delivery Was a Success, NLP Birthday. Jadi ulang tahunnya NLP itu kapan sebenarnya gitu ya. Nah, bab ini dimulai dengan dua kutipan. Yang pertama dari Robert Dilks. Beliau katakan NLP was given birth by two madmen. NLP itu lahir gara-gara dua orang gila gitu ya. Who modeled three wild individualists, yang memodel tiga individu yang sangat liar gitu ya. And who never stayed around to further the community. Dan ya baik dua orang modelernya maupun tiga orang modelnya tidak pernah stay around, tidak pernah betul-betul merawat atau menjaga atau mengembangkan komunitas gitu. Jadi ya sampai sekarang komunitas NLP itu tidak betul-betul terkoneksi satu sama lain ya, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Yang sorry to say memang ada yang justru saling bersaing. Ya bersaing sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kemudian saling menjelekkan gitu ya, bukan mengkritik nih, menjelekkan ya. Kalau mengkritik itu biasa. Jadi karena ya memang dari sononya, dari awalnya memang tidak pernah dirawat sebagai sebuah komunitas gitu. Tapi itu kan dulu ya, balik lagi kalau kita bahas ungkapannya Michael Hall, ya kita tidak harus demikian. Kalau kita belajar tidak harus mengikuti bagian itunya ya. Nah, ada kutipan yang kedua di bab ini dari Richard Bandler yang mengatakan NLP is an attitude and a methodology. NLP adalah sebuah sikap dan metodologi that brings about a trail of techniques, yang melahirkan ya satu rangkaian teknik. Jadi kalau kita mengadopsi definisi Bandler ini, maka esensi pertama NLP adalah attitude. Sikap mental kita itu apa gitu ya. Sikap mental melahirkan metodologi, ya, melahirkan pola berpikir. Metodologi itu bukan metode ya, metode itu sudah lebih kepada langkah-langkah. Kalau metodologi lebih kepada way of thinking, yang akhirnya melahirkan teknik. Jadi teknik hanyalah implikasi dari attitude sama metodologi. Jadi maklum bahwa kemudian teknik dalamnya banyak sekali, teknik dalam NLP yang memang lahir karena sikap mental dan metodologinya. Nah, pertanyaannya sikap mental dan metodologinya apa? Gitu. Nah, inilah implikasi dari bahasan sebelum-sebelumnya. Kenapa kita perlu merunut NLP sampai ke Pearl Satir Erikson itu seperti apa? Kita perlu runut lagi sampai ke Gregory Bateson, Korsivsky. Kita perlu runut lagi sampai ke Maslow, Rogers, dan mungkin terus ke atas lagi, karena attitude ini esensinya gitu. Kalau kita
tidak komplit, tidak komprehensif memahami attitude, maka kita akan terjebak kepada teknik-tekniknya gitu. Nah, atau kita akan terjebak kepada attitude dari ya mungkin orang terdekat yang kita tahu gitu ya. Dilalah kita belajarnya dari guru yang sangat memodel Bandler gitu sehingga ya kebawa seluruhnya ya, sampai ke sikap mentalnya Bandler pun kebawa yang mungkin ya belum tentu cocok dengan kehidupan kita kan. Nah, gitu idenya begitu ya. Nah, secara unofficial sebenarnya NLP bisa dibilang lahir pada saat terbit buku The Structure of Magic ya, tahun 75, tahun 76, ada 2 volume bukunya. Tidak terlalu tebal tetapi cukup teknis gitu ya. Jadi saya sih ngamatin nggak banyak NLPer yang mau baca buku itu ya, dan tahu isi buku itu apa ya. Karena emang perlu effort gitu ya. Nah, diperkirakan sekitar tahun 76 bulan September muncullah nama NLP, Neuro Linguistic Programming gitu. Isi dari buku itu adalah meta model ya, dan rap system ya, bahasa rap system. Nah, sebenarnya penulisannya udah lebih awal dari itu ya, tahun 74-an katanya sudah ditulis. Gak banyak orang yang tahu, jadi lucu juga ya, even grupnya sendiri pun tidak banyak yang tahu bahwa mereka berdua sedang menulis buku itu. Frank Pucelik bilang tahu ya, tapi nggak terlalu memikirkan. Ini kan menarik ya, ini berarti bang betul-betul as a community ya nggak merasa bahwa ini hal yang luar biasa gitu ya. Mungkin mereka ngerasainnya biasa-biasa aja gitu, sesuatu yang nggak terlalu, barangkali masih dianggap di tataran eksperimentasi gitu. Bahkan dulu namanya Gestalt Therapist Training Seminar, nama training yang mereka buat. Nah, dulu awal mulanya buku itu dikasih subjudul The Structure of Change in Therapy, tapi lama-lama mungkin dalam diskusi tidak disepakati bahwa mereka hanya ingin fokus di terapi. Mungkin juga karena ya tidak semua dari mereka sebenarnya terapis ya, jadi yang berlisensi gitu kan, di sana itu cukup ketat ya. Barangkali akhirnya diputuskan untuk memperluas itu menjadi judulnya adalah A Book About Language and Therapy. Saya lupa judulnya. A Book About Language and Change ya, sebuah buku tentang bahasa dan perubahan. Memang lebih make sense sih, karena implikasinya lebih luas dari sekedar terapi ya. Intinya adalah NLP dimulai sebagai sebuah model tentang bagaimana bahasa bisa mempengaruhi personal change gitu. Nah, kemudian modelingnya berlanjut ke Erikson, lahir juga 2 buku di situ. Judul buku pertama NLP itu adalah buku yang ditulis oleh 4 orang. Yang tertulis namanya situ 4 orang, tapi sebenarnya yang literally menulis dan mensistematisasi itu Robert Dilts, tapi di situ tertulis Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts sama Judith Delosier. Itu judul bukunya NLP Volume 1 ya, NLP Volume 1 yang ya nggak nongol volume 2-nya sampai sekian tahun kemudian, baru tahun 2000-an ini Robert Dilts menerbitkan NLP Volume 2 gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu merupakan kontinuasi atau sebenarnya ya bagaimana gitu ya. Tapi idenya waktu itu memang mereka mau menerbitkan semacam handbook tentang NLP, tapi kemudian mungkin keburu berpisah sehingga tidak berlanjut proyek itu. Ada beberapa versi nama NLP diambil dari mana. Ya, Grinder bilang memang ada ide-ide yang muncul kemudian salah satunya adalah tadinya mau dikasih nama neurolinguistik gitu ya. Tapi ada yang mengatakan, John Grinder mengatakan nama itu sudah ada yang pakai, maka Bandler nambahin kata programming, neurolinguistic programming.
sisinya Bandler punya different story gitu ya. Dia cerita, tapi ya ini valid entah enggaknya kita nggak tahu ya. Bandler itu cerita bahwa dia satu hari nyetir kemudian ketangkap polisi, ditilang lah gitu, kemudian ditanya ya pekerjaan, ini kan didata kan nama ya, pekerjaan apa, dia mungkin bingung juga dengan pekerjaannya apa gitu, sehingga di belakang, di bagian belakang, jadi dia ini kursi supir, di bagian belakang tuh ada buku yang buku panduan dari course kuliah yang sedang diambil, kan memang mereka boleh ambil macam-macam kuliah ya, linguistik, neurologi, sama computer programming gitu ya, kemudian disebut sebagai neurolinguistic programmer gitu. Jadi kita nggak tahu apakah ini valid atau tidak, karena memang ya Bandler memang orang yang suka mengeksaggerate sesuatu ya, orang yang agak lebay aja gitu. Tapi yang jelas kalau dirunut sampai ke Korzybski, istilah neurolinguistik dan neurosemantik itu memang sudah ada di buku-buku di Science and Sanity, itu sudah sebut-sebut. Jadi sadar nggak sadar mungkin mengambil dari sana gitu ya, cuman karena dugaan dari Michael Hall, kayaknya developers ini tidak pernah membaca Science and Sanity, jadi mungkin itu muncul aja lewat dialog sehari-hari gitu, kemudian dia jadikan salah satu judul. Nah, menarik bahwa ketika NLP lahir, konflik antar ketiga orang ini mulai muncul gitu ya. Ya saya sudah sempat singgung ya bahwa ada perpisahan kan, Frank tadinya sama Judith, akhirnya pisah, Judithnya sama Grinder gitu ya. Kemudian Frank sama Leslie, kemudian Leslie-nya sama Bandler, kemudian Bandler seperti punya insecurity dengan keberadaan Frank di sekeliling, akhirnya Franknya pergi gitu dan bubarlah ya. Nah, barangkali ini penyebabnya, karena kalau menganalisa dari pakai istilahnya Malcolm Gladwell ya, Bandler Grinder ya mavennya ya, expertnya, tetapi mereka perlu konektor ya. Frank Pucelik inilah konektornya. Ketika konektornya pergi ya udah mulai lepas simpul-simpulnya gitu. Oke. Frank Pucelik keluar, sempat balik lagi, kemudian dia bikin grup Meta Institute lagi gitu di San Diego, menggather beberapa orang yang masih senang menggunakan itu. Kemudian jadi John Grinder mengatakan bahwa ya saya sama Bandler memang sama-sama unik, sama-sama eksperimentatif, sama-sama liar gitu ya, tapi ya itu terbawa sampai ke seluruh bagian dari hidup mereka yang mungkin membuat orang juga tidak nyaman gitu ya. Plus di antara mereka sendiri tidak ada lagi perekatnya, kemudian pelan-pelan mulai bubar gitu. Tapi at least sampai tahun 80-an Foundation NLP udah mulai terkumpul ya, mungkin sampai sekarang masih tetap sering diajarkan ya. Meta model foundationnya udah mulai terkumpul, Milton model gitu, rep system, eye accessing cues gitu, yang ya mungkin banyak dipertanyakan orang validitasnya, tetapi menurut saya sih ya masih layak untuk dipelajari. Anchoring strategy model, jadi belum sampai ke teknik-teknik yang banyak, itu belum cukup banyak berkembang. Later on baru kemudian cukup banyak berkembang. Di sini dikatakan kalau mau baca buku Introduction NLP yang cukup bagus sebenarnya, Introducing NLP-nya Joseph O'Connor, sama Unlimited Power-nya Anthony Robbins ya, plus mungkin The User Manual for the Brain-nya Michael Hall sendiri. Oke. Nah, ada dua ladies katanya di dalam NLP yang signifikan ya di dalam pengembangan NLP. Yang pertama Leslie Cameron Bandler sama Judith Delosier yang jadi penulis buku NLP volume 1 tadi. Leslie sama Bandler itu bikin perusahaan NLP ya, company konsultan lah ya,
DOTAR, namanya Division of Training and Research, yang merupakan part dari namanya Not Ltd. Saya nggak tahu nih kok kasih namanya unik-unik, jadi perusahaan gede holdingnya namanya Not Ltd, Not Limited berarti ya gitu ya, Not Limited. Kemudian mereka bikin Society of NLP. Kemudian juga Robert Dilts ikutan gabung jadi pengurus. Oh iya, menarik untuk kita cermati bahwa Robert Dilts ini orang yang unik ya. Dia masih akur sama Bandler, dia juga masih akur sama Grinder gitu. Dia akur juga sama Michael Hall, jadi orang yang sangat nice menurut saya sih. Tapi di buku ini dijelaskan bahwa peran Robert Dilts jauh lebih besar daripada itu, dan mungkin juga karena dia itu orang yang sangat sistematis. Dialah orang yang berjasa mengumpulkan banyak hal, kemudian mensistematisasi banyak hal itu dalam NLP. Jadi dia nulis banyak sekali buku dan sampai sekarang masih nulis. Yang jelas dia nulis buku Applications of NLP, itu yang merangkum metamodel. Di dalam versi awalnya itu ada di buku Applications of NLP. Kemudian dia bikin pengelompokan gitu ya, metamodel kelompokin sehingga lebih sistematis, information gathering, setting and identifying limits gitu. Kemudian dia bikin buku Roots of NLP, kemudian tadi ya NLP volume 1 tadi. Kemudian dia yang merumuskan present state, desired state itu menjadi sebuah model namanya SCORE model, dia yang bikin. Dia ngumpulin apa namanya? Berbagai versi well-formed outcome. Dia yang kumpulin NLP presuppositions dari berbagai versi gitu, dia kumpulin sehingga dia merupakan menurut saya sih salah satu contoh terbaik NLPer gitu, karena sampai sekarang nggak berhenti memodel ya. Selain Michael Hall itu saya amati yang sangat produktif tuh Robert Dilts. Sampai sekarang nggak berhenti model, orang yang masih hidup. Buku-buku terbarunya itu 3 seri tentang entrepreneur, yang itu merupakan hasil modeling dia terhadap entrepreneur yang ada sekarang ya, Steve Jobs, kemudian Bill Gates, kemudian Elon Musk gitu ya. Jadi itu bukunya 3 sendiri ya, tebel-tebel. Jadi itu yang dia lakukan gitu ya, sampai sekarang masih nulis banyak sekali yang dia tulis. Sleight of Mouth dia tulis, kemudian dynamic learning ya, modeling pembelajaran dia tulis juga, sampai sekarang masih nulis. Jadi saya punya impian untuk bisa belajar sama Robert Dilts someday ya, mudah-mudahan Allah kasih izin. Nah selain itu ya yang lebih mungkin agak lebih muda sedikit ya, saya nggak tahu muda apa sama seumuran jangan-jangan, itu ya Michael Hall ya, sampai sekarang juga tidak berhenti tulis. Kalau ngomong produktivitas kayaknya sih Hall lebih banyak tulisannya, tapi Dilts juga sangat banyak gitu ya, sangat banyak dan sangat banyak itu dua orang itu, dan mereka akur gitu. Oke, karena mungkin ya apa namanya spirit akademik juga ada dalam diri mereka. Komunitasnya berkembang, banyak developers muncul. Nah, salah satu yang saya pengen bahas adalah orang yang namanya Steve Andreas. Jadi nama aslinya dulu itu John O. Stevens. Kemudian dia ganti nama yang saya nggak tahu sebabnya apa. Ya, dia ganti nama sekaligus dia pindah ke Santa Cruz itu. Ketemu ada Gestalt Group di sana. Menariknya adalah Steve Andreas itu orang yang udah dari dulu punya nama sebenarnya. Jadi dosen yang udah punya nama, expert dalam Gestalt yang udah punya nama, penulis buku tentang Gestalt juga. Jadi dia sudah punya nama. Dan dia tinggalkan itu semua, pure nyemplung di NLP. Even dia rela itu ya mengeditkan buku bagi Bandler dan Grinder ya, beberapa buku, Frogs into Prince, Transformation, Reframing, 3 buku. Dan sampai akhir hayatnya dia hanya bicara NLP. Dia tidak pernah lagi pakai judul-judul Gestalt. Padahal dia adalah seorang authority. Dan padahal juga ya kita tahu kemarin bahwa NLP itu sangat banyak mengambil dari Gestalt, tapi dia tinggalkan itu istilah itu, kemudian dia pure nyemplung di NLP. Jadi dia nulis buku juga cukup banyak, Change Your Mind to and Get the Change, Heart of the Mind gitu ya. Dia banyak sekali nulis buku. Dia meninggal belum lama inilah, beberapa tahun belakangan ini. Nah
Steve Andreas inilah yang ketika dirunut sama Michael Hall merupakan link antara NLP dengan Human Potential Movement, direct link bahkan. Kenapa? Pertama ya, NLP ngambil banyak ide dari Gestalt, tapi Gestaltnya itu si Gestalt itu kan dipelajari dari si Pearls yang sudah meninggal ya kan. Frank Pucelik pernah belajar sih, tapi tidak secara langsung dari para expertnya. Nah, si Steve Andreas itu adalah orang yang expert di situ ya, master degree-nya di Brandeis University, tempat dia belajar langsung sama Abraham Maslow. Wah, jadi ada direct link antara NLP dengan Human Potential Movement di situ. Nah, itu salah satu tokoh yang menarik yang sampai akhir dia mengembangkan event company judulnya NLP Comprehensive. Sampai sekarang masih berdiri, dia cukup panjang ya. NLP yang betul-betul komprehensif, belajarnya 20 harian itu masih ada salah satunya di 2 tempat ya, di NLP University sama Robertis atau di NLP Comprehensive sama Steve Andreas dan kawan-kawan, dan dia benar-benar kolaboratif gitu belajarnya. Lalu ada tokoh-tokoh lain seperti David Gordon gitu ya dan lain sebagainya, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa lagi-lagi NLP itu masih hidup sampai sekarang. NLP lahir karena community dan masih hidup sampai sekarang juga karena community. Seandainya hanya bergantung kepada 2 orang itu, kemungkinan NLP waktu itu nggak akan lahir dan kemungkinan NLP tidak akan pernah berkembang. Jadi satu-satunya cara menurut saya untuk mengembangkan ilmu memang adalah lewat komunitas. Makanya di Indonesia Lab Society kita berusaha untuk menghidupkan komunitas yang memang peminat orang untuk kumpul sering gitu nggak mesti banyak, tetapi itulah cara supaya ilmu itu berkembang gitu ya. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.